من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan eh, kajian ya pembacaan kitab Jamil Ulum al Hikam di Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita sudah menyelesaikan tiga hadis sebelumnya. Ya, hadis terakhir yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang Bunyal Islam ala khamsin, yaitu agama Islam itu dibangun di atas lima tiang atau lima rukun ya. Dan insya Allah kita akan masuk pada hadis selanjutnya yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang pokok-pokok keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan eh, perkara yang penting ya, yang berkaitan dengan iman seorang hamba kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam, tafadhal ana izin ya sharing itunya, sharing kitabnya. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال مصنف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Baik, barakallahu fikum. Qala muallif rahimahullahu taala, hadis yang keempat ya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa shadiqul masduq, dan Nabi adalah orang yang jujur dan orang yang dibenarkan ya, ke apa kenabian, kerasulannya dan ucapan-ucapan dan perbuatannya. Naam, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan wahwa shadiqul masduq. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam orang yang jujur dan orang yang selalu benar dan dibenarkan terhadap apa yang beliau bawa.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan bahwa Nabi adalah benar ya ucapannya. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia Muhammad SAW itu berbicara atas nafsunya saja ya, hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan tidak lain merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Dan hadis-hadis, ayat-ayat yang membenarkan Rasulullah SAW itu banyak sekali, banyak sekali di dalam Al-Quran. Begitu juga orang-orang yang menyaksikan beliau di masa hidup beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah disebutkan orang yang benar ya. Nabi SAW itu sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul di kalangan Quraisy di apa bangsa Arab ya kota Mekah pada saat itu beliau sudah dikenal dengan Shadiq As-Sadiqul Amin yang jujur dan yang amanah sehingga jika beliau berbicara orang pasti mengakui kebenaran apa yang disampaikannya dan banyak orang-orang yang menitipkan harta mereka kepada Rasulullah SAW apabila mereka hendak bepergian atau apapun yang mereka menitipkan barang-barang mereka kepada Rasulullah SAW karena mereka merasa aman, gitu, merasa nyaman ya apabila menitipkan sesuatu kepada Rasulullah pasti Nabi amanah, tidak berdusta, tidak mengurangi hak orang lain, apalagi mengambil ya hak orang lain, apalagi menzalimi hak orang lain ya. Nabi SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul sudah terkenal. Makanya ketika Nabi hijrah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib ya untuk mengembalikan barang-barang titipan orang ya, sebelum Nabi meninggalkan kota Mekah ya. Subhanallah ya. Walaupun mereka tidak menyukai dakwah Nabi, tapi secara muamalah mereka menyukai Nabi. Mereka membenarkan Nabi. Makanya ketika Fatu Makkah itu banyak orang-orang yang menyembunyikan imannya yang dulu mereka itu menyembunyikan imannya, ya mereka langsung beriman ketika Nabi sudah kuat dengan para sahabatnya ya. Makanya tidak heran Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan Shadiqul Masduq yang jujur dan yang dibenarkan akan risalah juga kenabiannya. Di dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala me- menyebutkan, Allah akan membuktikan apa-apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Dalam surat Fusilat, misalkan ayat ke-53, Allah berfirman, Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kata Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka ya tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan juga pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwasanya Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid? Tidakkah cukup bagi engkau bahwasanya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu? Dan sudah terjadi ya seperti Fatu Makkah ya, kemenangan yang akan Nabi dapatkan, kemudian pembukaan ya Futuh Al-Amsar kota-kota di segenap jazirah Arab juga di seluruh dunia hingga hari kiamat janji-janji Allah itu satu demi satu telah terbukti ya benar sebagaimana yang Allah janjikan kepada Rasulnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala eh, firmankan ya kepada Rasulullah SAW dan sebagaimana apa yang telah Nabi sabdakan kepada umatnya maka hadis-hadis tentang masa depan
kejadian-kejadian setelah wafatnya Rasulullah SAW, satu demi satu kejadian itu pun terjadi. Akan terjadi fitnah, akan terjadi pembunuhan, akan terjadi peperangan, terjadi kekacauan, banyak kematian, banyak gempa bumi, dan kejadian-kejadian lainnya yang itu satu demi satu bukti gitu. Yang menunjukkan bahwa Nabi SAW memang manusia yang jujur, yang benar, yang tidak bisa lagi kita apalagi orang-orang kafir yang mengingkari kenabian dan kerasulannya. Ya. Di dalam surat Al-Fat, surat kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah berfirman ya bahwa Nabi SAW mimpi akan menguasai kota Mekah yang saat itu sulit sekali ya, Nabi saja tertindas ya saat perang Uhud sempat dipukul mundur ya, bahkan banyak yang wafat menjadi syuhada di perang Uhud, di perang Ahzab itu, perang Khandaq ya, Al-Ahzab itu sekutu-sekutu orang musyrik saat itu mengepung kota Madinah yang secara logika manusia tidak mungkin bisa bertahan umat Islam, tetapi Nabi SAW dijanjikan oleh Allah akan mengalahkan atau menguasai kota Mekah, subhanallah. Kota tempat lahir Nabi SAW, kota yang dibangun ya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Allah berfirman dalam surah Al-Fat, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Latadkhulunnal Masjidil Haram, bahwa engkau pasti Muhammad SAW ya akan memasukin Masjidil Haram. Insya Allah dengan kehendak Allah. Aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Yaitu engkau akan masuk ke kota Mekah penuh keamanan. Subhanallah. Enggak lagi diganggu-ganggu oleh orang-orang Quraisy saat itu mengganggu mereka. Ya. Bahkan sebelum Fatu Mekah itu terjadi Amul Hudaybiyah itu ya, tahun perjanjian Hudaybiyah kan Nabi ditahan nggak boleh masuk kota Mekah. Tapi Allah janji kamu akan masuk muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Engkau akan mencukur kepalamu yang menggundul yaitu tahallul atau memendekkan rambutmu. La takhafun, enggak ada sedikit pun rasa takutmu masuk kota Mekah. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Kata Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah, dan dia telah memberikan kepadamu Muhammad SAW kemenangan yang sebentar lagi ya, subhanallah, dan terbukti kota Mekah sampai hari ini alhamdulillah Allah berikan untuk kaum muslimin sehingga kaum muslimin dengan nyaman, dengan enak bisa beribadah di kota Mekah ya, melaksanakan haji, umroh atau ibadah-ibadah yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini adalah bukti kebenaran Rasulullah SAW yang tidak mungkin lagi diragukan, tidak mungkin lagi didustai. Tidaklah orang-orang yang meragukan dan mendustai Nabi Muhammad SAW, melainkan orang itu adalah orang yang akan celaka, orang yang akan binasa, yang dia hakikatnya merugikan dirinya sendiri. Ya, bahwa sadiqul masduq, dialah Nabi SAW yang jujur dan yang dibenarkan ke kenabian dan risalahnya. Dan mengapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan shadiqul masduq? Kata para ulama, karena apa yang disampaikan setelah ini adalah perkara-perkara yang gaib. Ya. Yang perkara-perkara yang gaib ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasul setelah Allah beritahukan. Dan para Rasul setelah Allah Subhanahu wa taala beritahukannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulla aqulu lakum, surat Al-An'am itu, kulla aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad SAW, Nabi disuruh mengatakan kepada manusia, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian aku memiliki perbendaharaan rahmat Allah. Nabi nggak punya itu. Ya, Nabi hanya Rasul, utusan Allah, menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran, mengajarkan umat manusia
tentang ketuhanan dan bagaimana menyembah Allah dengan benar agar mendapatkan keriduan dan kecintaan Allah. Adapun perbendaharaan Allah itu hanya milik Allah. Nabi nggak memilikinya. Wala a'lamul ghaibah, dan katakan Muhammad, aku tidak mengetahui yang gaib. Nabi Muhammad SAW saja tidak mengetahui yang gaib. Ya, Nabi Muhammad SAW saja tidak mengetahui yang gaib. Ya, di dalam ayat yang lain ya, di surat Al-An'am itu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Kata Allah, dan di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib itu. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa perkara yang gaib ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Adapun para nabi dan rasul, mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib setelah Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada mereka ya. Kalau Allah tidak beritahukan kepada mereka, ya mereka tidak tahu. Mereka bahkan tidak berani mengatakan perkara-perkara yang gaib, apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka seperti hadis ini, Nabi SAW dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kabar ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang gaib yang dikabarkan Allah melalui Rasulnya, yang melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Allah berfirman dalam surat Jin itu, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dia mengetahui yang gaib, Allah. Dia tidak memperlihatkan kepada siapapun perkara yang gaib itu. Ayat selanjutnya, illa manirtada min rasulin, kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Fa innahu yaslukum min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya. Jadi yang perkara gaib yang akan dikabarkan oleh Rasulullah SAW hakikatnya adalah ilmu yang Allah berikan ya kepada mereka, dan ilmu tentang gaib ini pun sedikit. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah aku diberikan ilmu tentang hal itu perkara yang gaib kecuali sedikit sekali. Masih banyak rahasia-rahasia gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengimani pokok-pokok keimanan di antara kekhususan ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat Allah, bahwa Allah Maha berilmu mengetahui segala sesuatu, perkara-perkara yang gaib dan yang nyata hanya Allah yang mengetahuinya, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kecuali yang Allah beritakan, dan itu pun sedikit ya. Ini keimanan kita. Sehingga kita tidak mudah lagi dibodoh-bodohi orang ya yang mengaku mengklaim mengetahui perkara yang gaib misalkan. Kita sudah bisa katakan bahwa itu adalah kebohongan yang mereka kabarkan atau yang mereka sampaikan kepada orang lain ya. Kalau ada orang mengklaim mengetahui perkara yang gaib tersebut. Taib. eh, Selanjutnya, perkara gaib yang akan disampaikan Rasulullah SAW di sini adalah tentang proses penciptaan manusia yang ada di dalam rahim ya. Yang ini semua hanya Allah yang mengetahuinya, dan termasuk di dalamnya nanti adalah pokok-pokok takdir ya. Ya, bagian dari takdir yang sudah Allah tetapkan bagi makhluknya, oh, yang akan Allah tetapkan untuk calon-calon manusia lah ya, bayi-bayi yang sudah ditiupkan ruh di dalam perut ibunya. Ya. Naam, kita bacakan penjelasan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan permasalahan ini. Naam, barakallahu fikum. Faddal. قال مصنف رحمه الله تعالى: الشرح. هذا الحديث متفق عليه وتلقته الأمة بقبول، وهو يدل على أن الجنين يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، يكون في كل 40 منها في طور،
فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، والعلقة قطعة من الدم، ثم في 40 الثالثة المضغة، والمضغة قطعة من اللحم، ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك فيه الروح، ويكتب له هذه الأربع كلمات. وقد ذكر الله في القرآن الكريم في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار، كقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وذكر هذه الأطوار الثلاثة: النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من القرآن، وفي موضع آخر ذكر زيادة عليها، فقال في سورة المؤمنين: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه 7 تراتي ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح. وكان ابن عباس يقول: خلق ابن آدم من 7، ثم يتلو هذه الآية. Baik, barakallahu fikum. Eh, Kemudian ya, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah taala mengatakan hadal hadis muttafaqun alaihi wa talaqatul ummatu bil qabul. Hadis ini ya, hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang umat Islam ahli muhaddisin ya, para perawi ulama-ulama hadis menerima hadis ini dan tentu kita umat Islam sangat menerima dan beriman dengan hadis ini ya. Dan hadis ini kata beliau yadullu ala annal janina yataqallabu fi mi'atin wa ishrina yawman fi thalathati atwar. Hadis ini menunjukkan bahwa janin ya yaitu calon bayi tersebut dia berubah-ubah bentuk di dalam rahim selama 120 hari atau tepatnya 4 bulan ya. Pada 3 fase perubahan. Yakunu fi kulli arba'ina minha fit taurin. Setiap fase 40 hari. Fayakunu fil arba'inal ula nutfatan. Maka 40 yang pertama dia nutfah ya, yaitu apa? Bercampurnya air itu ya antara laki-laki dan perempuan ya dalam ilmu biologinya apa itu sel apa telur ya dan juga sperma itu bersatu. Kemudian fil arba'ina tsaniyah 40 hari berikutnya yang kedua, fase yang kedua alaqah. Dia sudah menjadi segumpal darah itu ya. Wal alaqatu qit'atun min damin. Kata beliau, alaqah itu segumpal darah. Suma fil arba'ina tsalisa, kemudian pada fase berikutnya, 4 bulan berikutnya mudghah, sudah mulai segumpal daging. Jadi dari air ya cairan itu air sperma dan telur itu berkumpul, kemudian Allah rubah bentuknya menjadi segumpal darah, 40 fase kedua, 40 fase berikutnya yang ketiga dia pun menjadi
daging ya. Semua ba'dal mi'a wal isyrina yauman. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan ya, setelah 120 hari janin yang yang ada di rahim seorang ibu itu yanfakhul malaikata fihi ruh, yanfakhul malaku fihi ruh. Malaikat diperintahkan Allah untuk meniupkan ruh bagi bayi ini. Dan diperintahkan Allah wa yuktabu lahu hadhil arba'al kalimat. Diperintahkan empat perkara yang sudah Allah tetapkan bagi bayi ini, disebut dengan takdir yang di tangan malaikat itu ya, yang diperintahkan Allah untuk tetapkan bagi bayi tersebut. Apa empat kalimat itu ya disebutkan dalam hadis ini, bikat birizkihi, ditetapkan rezekinya. Subhanallah. Jadi setiap bayi itu sudah ada rezekinya dari Allah. Makanya Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlak." Jangan kamu bunuh bayi-bayimu, anak-anakmu itu karena takut miskin. Nggak boleh seorang membunuh anaknya karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kata Allah. Kami yang ngasih rezeki kamu, kami juga yang ngasih rezeki mereka. Jadi rezeki bayi itu di tangan Allah. Memang sudah Allah tetapkan saat bayi itu eh, apa eh, berada di rahim ibunya, itu sudah Allah tetapkan. Makanya jangan takut, ya jangan takut miskin, ya. Tapi yang harus kita takut tuh, kita takut kalau kita nggak masuk surga. Itu yang harus kita takutkan. Ya. Kita takut kalau kita bermaksiat kepada Allah sehingga kita ditetapkan ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik ya. Kedua, amalnya. Bahkan perbuatan-perbuatan kita itu ditetapkan Allah Subhanahu wa taala wa ajalihi, dan juga ajalnya yaitu usia ya. Kamu berapa? Kamu berapa? Kita semua sudah ditetapkan saat kita di rahim ibu kita. Wasyakiyun au sa'idin. Wasyakin au sa'idin. Dan ditetapkan juga apakah kita akan mendapatkan penderitaan atau kita akan mendapatkan kebahagiaan. Inilah yang disebut dengan eh, takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini kata para ulama bukan membatasi takdir. Bukan berarti takdir Allah itu hanya empat ini saja. Hanya rezeki, ajal, waktu. Ya. Tetapi kata mereka bahwa hadis ini menjelaskan tentang takdir manusia yang akan dia hadapi di dunia. Karena permasalahan takdir itu permasalahan yang agung, yang besar ya. Karena ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan dulu. Nanti kita akan sebutkan bagaimana beriman kepada takdir Allah, apa itu iman kepada takdir, bagaimana cara mengimaninya, apa rukun-rukun takdir yang harus kita imani, dan apa pendapat para salaf dahulu, para sahabat, para tabi'in tentang takdir ini. Maksudnya bagaimana cara mereka beriman tentang takdir sehingga kita harus mengikuti imannya mereka ya, para sahabat. Nah, kemudian beliau rahimahullah taala membawakan waqad dzakarallahu fil Quran, membawakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan proses terjadinya bayi ya di dalam rahim ibu di dalam Al-Quran. Dan subhanallah ya, tidak ada kitab suci yang menjelaskan ya poin-poin penting tentang proses embriologi itu yang sempurna bahkan sesuai dengan ilmu pengetahuan sekarang ya, banyak orang masuk Islam karena sebab ini juga ya, ahli-ahli embriologi itu ya orang-orang yang fitrahnya bersih, akalnya masih waras ya, masih memakai akal sehat, dia beriman kepada Islam karena nggak mungkin Nabi yang ummi, yang tidak sarjana, yang tidak pernah Nabi SAW tidak pernah di dalam kisahnya itu, hidupnya itu mengikuti pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan keilmuan ini ya, literasi ya, tulis menulis ya. Atau yang lain tidak. Nabi pedagang, Nabi pengembala pengembala kambing kecilnya, Nabi pengusaha,
pedagang ya, bukan berarti Nabi nauzubillah ya, nasallallahu alaihi wasallam ya. Bukan berarti Nabi kita bodoh ya, tetapi maksudnya Allah sudah tetapkan seperti itu bahwa Nabi nggak pernah baca tulis, tapi Nabi mengabarkan tentang kejadian yang luar biasa, proses pembentukan embriologi tentang kehidupan manusia, ya, yang sekarang terbukti di dunia sains seperti ini kejadiannya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 5, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum fi raibim minal ba'si, jika kalian meragukan tentang hari kebangkitan. Nah, manusia meragukan tentang hari kiamat, hari akhirnya. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, orang-orang kufur, orang-orang kafir ya, dia tidak beriman kepada hari akhir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna khalaqnakum min turab. Ketahuilah kami dulu menciptakan kalian asalnya itu dari tanah, dari debu. Naam, ini adalah asal muasal nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia itu dari mana sih asal pencipta kita? Dari tanah. Makanya nggak heran kalau tubuh kita ini sangat membutuhkan ya makanan-makanan yang hasil dari bumi ya. Karena memang kita berasal dari tanah, dari bumi ini. Allah berfirman, eh qala fiha tahyauna ya qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun, kata Allah dalam surah Al-A'raf. Di bumilah engkau dihidupkan, di bumi juga nanti kamu akan dimatikan, dan dari sana juga kamu akan dibangkitkan, ya. Kemudian summa min nutfah, kemudian kata Allah, kamu itu dari nutfah, dari setetes air mani ya tadi, air yang bercampur antara sel telur dengan sperma itu. Kita itu dari sana, dan ini adalah anak cucu Nabi Adam semuanya. Ya, karena kita bukan, ya maksudnya kalau kita ini prosesnya kita sudah tahu, kita enggak dari tanah ya, dibuat dari tanah liat itu enggak. Itu Nabi Adam alaihissalam. Adapun anak cucu keturunannya prosesnya melalui tadi, melalui nutfah itu. Kemudian kata Allah, summa min alaqah. Kemudian dari nutfah itu berubah menjadi segumpal darah. Summa min mudghah mukhallaqah. Kemudian setelah itu jadi segumpal daging yang sempurna kejadiannya, wa ghairu mukhallaqah. Ada juga segumpal daging yang tidak sempurna bentuknya. Ya seperti apa qadarullah ya, dengan takdir Allah ada bayi-bayi yang tidak sempurna ya. Dan itu semua sudah Allah takdirkan. Linubayyina lakum, kata Allah, untuk menjelaskan kepada kalian. Maksudnya proses kalian itu dari mana? Kenapa kalian sombong? Kenapa kalian nggak mau beriman? Kenapa kalian nggak mau beribadah? Kalian itu dari situ diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wa nukirru fil arhami ma nasya', kata Allah, dan kami menetapkan di dalam rahim itu ya menurut kehendak kami, kehendak Allah. Tadi diutus malaikat, Allah tentukan ajalnya, Allah tentukan rezekinya, amalnya, bahagia dan seterusnya. Subhanallah ya. Ila ajali musamma, pada waktu yang sudah ditentukan ya. Eh Dzakara hadhil atwaris thalatha. Di dalam ayat ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menjelaskan tentang tiga fase proses terjadinya kehidupan manusia itu ya, atau pembentukan bayi di dalam rahim manusia. Di dalam ayat lain itu Allah menyebutkan ada tujuh fase ya. Seperti di surat Al-Mu'minun ya, ayat ke-12 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 12, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah ya, dari tanah, itu Nabi Adam alaihissalam ya. Sulalatin min tin, dari inti tanah gitu, saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya air mani, ya, air yang disimpan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Yaitu tadi Nabi Adam dari tanah. Kemudian proses anak cucu Nabi Adam itu melalui pernikahan ya, melalui gabungan air air tersebut. Summa khalaqna nutfata.
Jadi yang pertama tanah, fase yang pertama, yang kedua dari nutfah. Summa khalaqtan nutfah alaqah. Yang ketiga, kemudian kami ciptakan dari nutfah itu segumpal darah. Fa khalaqnal alaqata mudghatan. Dari segumpal darah ini, ya, dia kami ciptakanlah dia segumpal darah yang mudghah, yang lengket. Ya, itu menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghah idzaman. Itu yang keberapa? Yang keempat ya. Sekarang yang kelima. Setelah segumpal daging, kami jadikan dia tulang. Fakasawnal idzama lahman. Kemudian tulang ini kami bungkus dengan daging. Subhanallah. Coba bayangkan bagaimana Nabi SAW yang nggak pernah belajar sains, nggak pernah belajar embriologi, mengabarkan ini. Tentu ini bukan dari Nabi SAW, melainkan dari pencipta manusia itu sendiri, dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dengan sangat jelas perincian-perinciannya. Suma angsha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan makhluk dalam bentuk lain. Dalam bayi yang sempurna ya, yang sudah 9 bulan mungkin ya, yang sudah terlihat itunya apa? Kalau di USG itu dia sudah terlihat gambarannya lah, bentuknya bayi yang tengkelungkup gitu ya. Kita juga tahu ya kalau istri kita hamil, ada foto USG-nya itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, kata Allah, maka maha suci Allah, sebaik-baik penciptaan yang menciptakan makhluk-makhluknya. Fahazi sab'u tarat, kata beliau, maka 7 fase ini zakarahullahu fi hadhil ayah li khalqi bani Adam qabla nafkhir ruh. Allah menyebutkan di ayat ini ya tentang penciptaan anak Adam sebelum ditiupkan ruh. Wa kana Ibnu Abbas yaqulu, dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Khulqu khulqu ibnu Adam atau khuliqa ibnu Adam min sab'in. Anak Adam itu diciptakan dari 7. Maksudnya 7 fase yang disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai 14 ini. Summa yatlu hadhil ayat. Kemudian dibacakanlah ayat ini. Naam, tafadhal, bacakan lagi nih. قال مصنف رحمه الله تعالى: وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف، لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية. وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجوز إسقاطه لأنه ولد انعقد، بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدا. Naam, kemudian beliau rahimahullah taala dari hadis ini beliau mengambil sedikit istimbat hukum ya, sedikit mengambil menarik kesimpulan hukum dari hadis ini. Di antaranya tentang hukum bagi wanita yang ingin menggugurkan kandungannya. Ya. Maka beliau mengatakan waqad rakhasa ta'ifatum minal fuqaha, dan sebagian fuqaha membolehkan lil mar'ati fi isqati ma fi batniha, bagi seorang wanita menggugurkan atau membersihkan apa yang ada di dalam rahimnya, malam yunfakh fihi ruh, sebelum ditiupkan ruh. Wa ja'aluhu kal azal, dan mereka mengkiaskan seperti azal. Wa huwa qaulun dhaif, tapi pendapat ini sangat lemah dan tidak sesuai ya. Mengapa? Azal itu apa? Azal itu seseorang suami berhubungan dengan istrinya, lalu dia tidak mengeluarkan air maninya itu di dalam rahim istrinya, tapi dia keluarkan di luar. Bahasanya itu dikeluarkan di luar. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan azal itu dikarenakan khawatir terjadi kehamilan sehingga dia keluarkan di luar. Maka kalau ini dibolehkan, ya, karena Nabi SAW tidak melarang, tidak memerintahkan juga ya.
masalah azal ini ya sebagian fuqaha membolehkannya, ya, tapi tentu dengan syarat-syarat juga. Ya, secara hukum asal ya para ulama itu menyebutkan tentang azal ini hukum asal ya bertentangan dengan tujuan pernikahan. Jadi tujuan pernikahan itu justru kita diperintahkan Nabi SAW untuk tazawwajul al-walud wal wadud ya, nikahi wanita yang subur. Al-walud itu wanita yang banyak anak gitu. Maksudnya secara genetika dia itu genetik keluarga besar yang banyak anaknya. Ibunya anaknya banyak, neneknya anaknya banyak, pokoknya keluarga yang banyak anak. Nah, kalau kita lihat wanita ini dari keluarganya banyak anak, nikahin. Kenapa? Karena secara syariat Nabi SAW menginginkan umatnya itu banyak supaya nanti pada hari kiamat Nabi merasa senang gitu ya bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu banyak. Mereka pun akhirnya banyak masuk surga kan. Jadi hukum asalnya kita itu kalau nikah itu diperintahkan untuk memperbanyak anaknya. Makanya dilarang kita membatasi ke kelahiran itu nggak boleh ya. Hukum asalnya nggak boleh membatasi kelahiran itu. Dan nggak boleh karena takut tadi, takut miskin. Apalagi jelas-jelas ya takut miskin atau khawatir nanti nggak bisa mendidik anak-anaknya. Jangan takut ya. Pokoknya makanya berusaha ya seseorang itu untuk bertakwa kepada Allah agar Allah yang mengajarkan ilmu kepadanya, agar Allah yang mendidik, yang akan mentarbiah anak-anaknya itu ya. Dan memberikan rezeki anak-anaknya tentunya. Nah, tetapi dibolehkan ya, dibolehkan apabila ada sebab-sebab secara syar'i yang dibolehkan seperti kekhawatiran akan adanya penyakit ya, atau apalagi kalau membuat seorang wanita itu binasa ya apabila hamil ya, sesuai dengan pengalaman atau sesuai dengan perkataan ahli ya dokter-dokter spesialis yang mereka mendiagnosis kalau ini hamil di rahimnya itu bahaya akan terjadi kematian bagi seorang ibu, maka ini dibolehkan, maka ini dibolehkan azl itu. Nah, sebagian fuqaha ini mengkiaskan kalau dibolehkan azal mengeluarkan air itu di luar rahimnya, maka dibolehkan juga bagi wanita yang ada isi di dalam rahimnya itu sebelum ditiupkan ruh tadi untuk dikeluarkan. Ini seakan-akan membolehkan menghalalkan aborsi ya. Dan tentu ini bertentangan dengan syariat Islam. Makanya beliau mengatakan wah huwa qaulun dhaif. Ini perkataan yang sangat lemah ya. Kenapa? Yang pertama, dari sisi ditiupkan ruh para ulama khilaf. Ya, sebenarnya kitab yang kita sampaikan di sini ini ringkasan saja. Kalau kita baca kitab lengkap yang disampaikan Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala, beliau menyebutkan riwayat-riwayat perkataan para ulama dan juga hadis-hadis Nabi yang ternyata ditiupkan ruh itu para ulama berselisih. Ada yang mengatakan sebelum dia jadi sebelum bahkan sebelum 40 hari itu sudah ditiupkan ruh. Ada yang mengatakan fase 40 yang keduanya ya setelah 80 hari itu ditiupkan ruh karena ada hadis-hadis yang menjelaskan makna itu ya. Kesimpulannya para ulama menjamak pendapat para ulama ini ya bahwa takdir Allah itu sesuai dengan apa yang Allah maui, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki ya. Wa yaf'alullahu ma yurid. Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Allah mampu meniupkan ruh di awal, Allah mampu meniupkan ruh di pertengahan, Allah juga mampu menetapkan takdir itu berurutan gitu. Sebagaimana Allah mampu menetapkan takdir semua makhluk di awalnya. Maka kan ada takdir harian, ada takdir tahunan ya kita itu ditetapkan oleh Allah, ada takdir yang di Lauhul Mahfuz yang itu tidak berubah, ada takdir di tangan para malaikat yang itu semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Ala kulli hal pendapat ini lemah, yang sahih yang benar apabila sudah kalau bahasa sekarang itu perempuan sudah tespek ya. Kalau sekarang kan untuk menentukan hamil nggak hamilnya itu dengan tespek sudah ada alatnya gitu. Dan positif hamil, maka saat itu nggak boleh dia menggugurkan kandungannya. Kecuali darurat. Eh, Al-mahdurat itu ad-dururat tubihul mahdurat. Kata para ulama dalam kaidah fikih itu sesuatu yang darurat itu menghalalkan yang dilarang. Seperti babi ya diharamkan ketika darurat menyebabkan kematian orang nggak makan kecuali di depannya cuma ada babi ya udah dia makan. Tapi itu juga eh, kebutuhannya aja ya, tidak boleh lebih dari kebutuhannya.
Jadi ketika sudah bertemu dan Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan apabila annal janina waladun in aqad wa rubbama tasawwara wa fil adal lam yujad waladun bil kulliyah. Ya karena nggak bisa disamakan antara orang yang azal tadi yang mengeluarkan air maninya di luar rahim dengan yang sudah bertemu. Ya karena kalau sudah bertemu ini dia sudah terbentuk gitu. Dan ini sudah bisa dikatakan makhluk Allah yang sedang ada proses penciptaan. Yang bisa jadi Allah tetapkan itu manusia, bisa jadi itu ditetapkan gugur ya, apa namanya keguguran ya. Kalau keguguran beda lagi kisahnya ya. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan waqad saraha ashabuna dan sahabat-sahabat kami sudah menjelaskan. Sahabat kami ya, kalimat ashabuna apabila disebutkan oleh fuqaha ya. Di sini Ibnu Rajab rahimullah yang beliau bermazhab Hambali, maka maksudnya para ulama dari kalangan fikih mazhab Hambali. Ya, waqad sharaha ashabuna dan sahabat-sahabat kami sudah menjelaskan ya maksudnya para ulama Hambali mengatakan idza saral waladu alaqah kalau seorang anak itu sudah menjadi alaqah yang maksud sudah menjadi segumpal darah lam yajuz isqatu nggak boleh diaborsi, nggak boleh dikeluarin gitu, nggak boleh digugurin. Li'annahu waladun in aqada karena dia secara secara apa? Secara bentuk itu sudah menjadi disebutan anak makhluk Allah ya. Bikhilafin nutfa fa innaha lam tanaqadu ba'dan. Beda dengan cairan tadi. Kalau cuman air tadi kan belum bersatu dia, belum menjadi segumpal darah ya. Waqad la tanaqidu waladan. Dia belum tanaqid yaitu belum ditiupkan ruh. Nah, ini permasalahan tadi tentang ditiupkan ruhnya itu ya. Jadi ada istilahnya itu tanfikh itu tadi ya peniupan ruhnya itu para ulama khilaf kapan apakah di awal saat sudah jadi alaqo atau setelah 40 hari. Kalau secara zahir hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini setelah 4 bulan ya setelah 120 hari. Kemudian mereka juga khilaf tentang takwin tadi pembentukan apa alaqah, mudghah dan laham izom tadi itu di bulan keberapa dan juga mereka berbeda tentang eh, yaitu kitabah penulisan takdirnya. Kenapa mereka berbeda para ulama pendapatnya? Karena datang hadis-hadis yang lain menyebutkan eh, dengan waktu yang berbeda tidak seperti yang disebutkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apabila hadis itu sahih, ya maka dijamak oleh para ulama, dikumpulkan, dihubungkan ya. Tapi kalau hadis-hadis yang doif, ya sebenarnya ada juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang waktu-waktu yang lain ditiupkan ruh atau ditetapkan takdir. Tapi hadis-hadis itu sebagiannya adalah doif. Kalau hadis doif ya tidak kita tidak ambil sebagai hukum ya. Wallahu taala alam. Nah, berkaitan dengan beriman kepada takdir ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah ya, mereka mengimani bahwasanya beriman pada takdir ini merupakan pokok-pokok dari rukun iman. Ya, maksudnya bagian dari rukun iman yang wajib diimani. Karena Nabi SAW ketika ditanya malaikat Jibril yang sedang mengajarkan tentang agama kita, di antara pokok-pokok keimanan itu adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Dan hadis ini sudah kita bahas pada hadis yang kedua ya. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu di pertemuan sebelumnya. Dan engkau beriman kepada takdir, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik ya. Berkaitan dengan iman kepada takdir, ada 4 tingkatan ya yang wajib diimani oleh seorang hamba ya. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berilmu tentang segala sesuatu secara global atau terperinci. Al-imanu bi anna Allah taala alima kulla syai'in jumlatan wa tafsilan minal azali wal qadami fala yaghibu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Kita sangat beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatunya. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Jadi Allah sudah mengetahui baik yang pertama maupun yang terakhir. Allah pun sudah mengetahui apa yang akan terjadi hari ini, esok akan apa dan masa yang depan apa masa akan datang.
Jadi Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Begitu juga Allah mengetahui kita ini nanti di surga atau di neraka, Allah sudah mengetahui. Ini di antara pokok keimanan kepada takdir Allah, artinya kita beriman Allah mengetahui, maha berilmu atas segala sesuatu. Yang kedua, bahwasanya Allah sudah menetapkan semua takdir makhluknya ya. Al-imanu bi anna Allah kataba kulla dzalika fil lauhil mahfuz. Ya. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin kata Allah. Dan tidak ada yang kering dan yang basah melainkan semua sudah tercatat di dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya. Kemudian yang ketiga beriman bimasyiatillahi tentang kehendak Allah an-nafida wa qudratihi syamila tentang kehendak Allah yang terjadi. Jika Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau enggak dikehendaki tidak akan terjadi ya. Makanya diperintahkan mengucapkan insya Allah kalau ingin melakukan kegiatan esok hari ya. Kenapa? Karena jika Allah kehendaki terjadi, jika tidak Allah kehendaki nggak akan terjadi. Ya. Seberapa besar effort kita atau semangat kita atau niat kita melakukan perbuatan untuk esok hari dan kita sudah mempersiapkannya, kalau enggak Allah kehendaki nggak akan terjadi. Kemudian yang terakhir, al-imanu bi anna jami'al kainat mahlukatan lillahi subhanahu wa ta'ala. Fahuwa khaliqul khalqi wa khaliqu sifatihim wa af'alihim. Beriman bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Maka Allah mencipta semua makhluk. Allah menciptakan sifat-sifat mereka. Allah menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Sebagaimana firman Allah, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu." Ya, dialah Allah Rabb kalian, tiada ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia. Dia pencipta segala sesuatu, fa'budu maka beribadalah kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi empat maratibul iman kepada takdir ini ditetapkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena ini sesuai dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan sesuai juga dengan dalil-dalil yang ada di sunnah Nabi SAW. Karena itu semua istinbat para ulama dari Al-Quran dan hadis. Ya. Mengapa para ulama menyebutkan empat pokok utama ini? Karena inilah yang diimani oleh para salafus saleh kita. Al-Imam Ahmad ya rahimallahu taala mengatakan ajma'a sab'una rajulan minat tabi'ina wa a'immatil muslimin. Telah sepakat ijma' 70 bahkan lebih kalangan tabi'in, generasi terbaik setelah para sahabat, mereka sepakat. Dan imam-imam kaum muslimin, para ulama, wa a'immatis salaf, dan juga para ulama salaf, mereka sepakat. Apa kesepakatan mereka? Anna sunnah allati tufi alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Awwaluha ridha bi qadaillah. Yang pertama, mereka sepakat wajib kita ridho terhadap ketetapan Allah. Wa taslimu li amrillah, dan kita berserah diri terhadap urusan Allah, perintah Allah. Wa sabru tahta hukmihi, dan kita sabar atas apa hikmah atau hukum yang telah Allah tetapkan ketetapannya. Wal akhdhu bima amarallahu bi, tapi bukan berarti kita pasrah, tapi mereka tetap mengambil sebab-sebab yang diperintahkan Allah. Wan nahyu amma naha anhu, dan wajib kita juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasul amali lillah, dan wajib ikhlas beramal hanya karena Allah. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir, baik ketetapan itu baik atau ketetapan itu buruk. Wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din, dan meninggalkan perdebatan ya dan juga permusuhan dalam agama ini. Subhanallah ya. Ini adalah keimanan para salaf kita, para tabi'in yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimallahu taala. Berkata Al-Imam Ishaq ibn Hani ya rahimallahu taala, kata beliau, hadartu rajulan inda Abi Abdillah. Aku duduk di sisi Abi Abdillah yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Wa huwa yas'aluhu, dan dia bertanya kepada beliau ya. Faja'ala ar-rajulu yaqul, orang ini bertanya kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah,
ra'sul amri wa ijma'ul muslimin ala annal imana bil qadari khairi wa syarri hulwihi wa murrihi wa taslima li amrihi wa ridha bi qada'i. Apakah di antara pokok agama ini dan ijma' kaum muslimin mereka beriman tentang takdir Allah, baik yang buruk atau yang baik, baik yang manis atau yang pahit, mereka menyerahkan taslim ya, berserah diri terhadap urusan Allah dan ridho terhadap ketetapannya. Apakah ini kesepakatan kaum muslimin? Beliau mengatakan, na'am, betul. Ya. Berkata Al-Imam Bukhari rahimallahu taala, laqitu aktsara min alfi rajulin min ahlil ilmi. Aku bertemu dengan 1.000 orang para ulama. Imam Bukhari rahimallahu taala, ya, tidak diragukan lagi keulamaan beliau. Beliau menulis kitab paling sahih ya setelah Al-Qur'an, ya, Sahih Bukhari. Beliau bertemu dengan 1.000 guru. Ahlul Hijaz, guru beliau dari Hijaz, Mekah dan Madinah. Kufah, ya Ahlul Hijaz itu di sekitar Jazirah Arab ini. Kemudian Mekah, Madinah, Kufah, ahli Kufah, Basra yang ada di Irak gitu ya. Kufra, Basra, wa Wasit, daerah Wasit, wa Baghdad, wa Syam dan juga ulama yang ada di Syam ya, di Palestina, Yordan dan sekitarnya, di Lebanon, wa Misr dan juga ulama yang ada di Mesir. Laqituhum karrat karnan ba'da qarnin. Aku ketemu mereka setiap waktu, ya, setiap beliau mengambil ilmu, mengambil hadis dari mereka. Imam Bukhari kan keliling. Summa qarnan ba'da qarnin. Adraktuhum wa hum mutawafiruna mundu aktsara min sittin wa arba'ina sana. Aku bertemu mereka, kata Imam Bukhari, ya, dengan jumlah yang banyak ini kurang lebih sampai 46 tahun. Subhanallah ya. Maka nggak heran keberkahan ilmu beliau itu sampai sekarang ya. Beliau diberkahi ilmunya karena membukukan hadis Nabi SAW yang sahih. Apa kata beliau? Bertemu dengan banyak guru ini. Fama ra'aitu wahidam minhum yakhtalifu fi hadal asya. Tidak ada satu dari mereka pun berselisih tentang keimanan ini. Apa itu? Wa annal khaira wa syarra biqadar, bahwa kebaikan dan keburukan itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liqaulihi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa liqaulihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kenapa mereka beriman tentang bahwa kebaikan dan keburukan sudah ditetapkan Allah? Karena Allah berfirman, aku ya dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah ya menciptakan waktu subuh itu min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang sudah Allah tetapkan, Allah ciptakan. Dan juga firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Waliqauli inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar dalam surah Al-Qamar ayat 49, dan firman Allah sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Jadi inilah para salaf kita. Inilah apa yang diimani oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan murid-murid mereka, para ulama-ulama besar kaum muslimin yang terjaga akidahnya alhamdulillah sampai saat ini. Mereka beriman tentang takdir Allah, mereka mengimani segala sesuatu sudah Allah tetapkan, mereka imani bahkan perbuatan hamba itu Allah yang menciptakannya. Tetapi ingat, bedakan dengan apa yang kita lakukan ya. Beda antara apa yang kita lakukan dengan perbuatan yang Allah ciptakan. Perbuatan itu baik dan buruk itu penciptanya Allah. Tapi yang melakukan perbuatannya itu atas ikhtiar dan masyiah manusia itu sendiri. Karenanya mereka dibalas oleh Allah karena perbuatannya. Karena usaha mereka. Karena apa yang mereka lakukan. Ya, tidak karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman Allah tetapkan takdirnya, tapi mereka beriman, tadi Imam Ahmad rahimahullah mengatakan mereka mengambil sebab apa yang Allah perintahkan, mereka menjauhi, meninggalkan larangan apa yang Allah larang ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi perkataan para ulama salaf yang berkaitan dengan pokok-pokok keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini ya, sehingga eh, para ulama salaf terdahulu ya mereka semua sepakat dalam masalah takdir ini ya. Tidak diragukan lagi tentang ijma mereka tentang beriman kepada takdir ini ya. Mungkin segini dulu ya yang bisa kita bahas. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang ucapan Rasulullah SAW, seorang yang beramal
amalan ahli surga, tetapi takdir mendahulinya, kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka. Allahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan yang sangat menarik dari hadis keempat ini. Eh, Mungkin kita langsung sebelumnya Anda tanya dulu Ustadz, apakah waktunya terbatas Ustadz untuk tanya jawab ini atau sampai jam berapa gitu Ustadz? Naam, fadal, tafadhal. Alhamdulillah maghrib di kota Madinah itu jam 7, 7 ya. Sekarang baru jam 5.40. Insya Allah masih panjang. Nah, Tafadhal. Ustadz. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya, oke. Sudah ada yang bertanya Ustadz Abi Yahya, tafadhol. Naam. Nah, Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz yang tentang tadi wallahu khalaqakum wa ma taf'alun itu ya ayatnya ya yang Allah Wa ma ta'malun. menciptakan wa ma ta'malun ya Naam. yang Allah menciptakanmu dan perbuatanmu itu. Naam. Nah, terus itu kenapa Ustaz kalau Allah menciptakan perbuatan itu tapi kenapa kita kalau di neraka itu karena salah kita itu kenapa itu Ustaz? Karena ikhtiar kita itu maksudnya gimana Ustaz? Saya masih belum paham itu. Baik, barakallahu fikum. Hmm, Allah karena yuwaffiq. sebagian orang itu ada yang mengatakan oh itu dia apa berbuat kayak gitu kan Allah udah netapin dia berbuat kayak begitu itu gimana Ustaz? Naam, barakallahu fikum. Hayakallah. eh, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pernyataan ini ya, yaitu pernyataan bahwasanya Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu apa dan perbuatan kamu ini sangat mudah diimani oleh para sahabat dan para tabi'in dan juga para ulama Ahlussunnah. Tetapi ternyata ya dari permasalahan ini muncullah Jabriyah ya, yang akhirnya mereka mengatakan kita ini hidup ala sabilil ijbar, dipaksa oleh Allah untuk hidup, dipaksa oleh Allah untuk menjalankan ketetapannya gitu. Jabriyah ya, akhirnya ya mereka putus asa ya. Seperti orang putus asa kita ini seperti boneka gitu yang diarahkan ke kanan ke kiri. Ini Jabriyah. Makanya ini pemahaman yang fatal, yang parah ya, yang bisa menyebabkan rusak akidah seorang muslim. Ada kelompok yang lainnya juga dalam masalah takdir ini Qadariyah. Yang ya pemikirannya, logika mereka, kalau Allah menghukum manusia karena kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan manusia dan menciptakan amalannya itu, ini menunjukkan nggak adil kata mereka. Masa Allah menghukum karena apa yang sudah ditakdirkannya ya. Hingga mereka mengatakan al-amru unuf, itu kata mereka itu manusia itu memiliki kehendak yang bebas ya untuk melakukan perbuatannya, dan Allah baru menghukum mereka setelah manusia berbuat. Dan ini juga fatal ya, pemahaman Qadariyah ini, karena ini seakan-akan mengatakan Allah tidak mengetahui dan ada kekurangan dari keilmuan Allah dan ada kekurangan dari kekuasaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahlu sunnah wal jamaah mereka ahlul wasat ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Kata Allah, demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Umat yang pertengahan antara gulu yang berlebih-lebihan dalam masalah takdir yang seperti Jabriyah tadi, ya, berlebih-lebihan sehingga dia pun pasrah ya, seperti putus asa gitu. Atau yang Jafa yang merendahkan takdir Allah sehingga mereka menolak tentang kekuasaan Allah ya, kehendak Allah dan juga apa namanya? Masyiatullah ya. Lalu
Bagaimana pemahaman yang benar dalam masalah ini? Nabi SAW dahulu pernah ditanya oleh para sahabat ya. Jadi masalah ini sebenarnya ya Pak Abi Yahya ya dan yang lainnya itu sudah ditanyakan oleh para sahabat dahulu. Jadi para sahabat dulu itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu mereka mengatakan, "Fabima na'mal?" Kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa kami beramal? Ya. Hadisnya banyak ya. Di dalam insya Allah nanti sebenarnya hadis ini kita akan bacakan ya di penjelasan berikutnya ya. Karena akan disebutkan Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala di hadis-hadis berikutnya yaitu tentang untuk apa kita beramal kalau semua sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Eh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, Ibnu Rajab rahimahullah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Sahihain ya Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannati awin nar." Tidak ada satu jiwa yang bernapas melainkan sudah Allah tetapkan dia penghuni surga atau penghuni neraka. Ila qad kutibat syaqiyatun au sa'idatun, sudah ditetapkan baginya celaka dan bahagianya. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala namkusu ala kitabina?" Kalau begitu kenapa kita enggak pasrah saja sama ketetapan yang sudah Allah tetapkan gitu. Wa nad'ul, tujuannya ingat, wa nad'ul kita meninggalkan amal. Nah, disinilah salahnya baik itu Qadariyah ataupun Jabriyah. Kalau Jabriyah tadi dia akan menyepelekan perintah Allah. Sehingga dia akan bebas saja hidup ini. Ah, saya mah udah begini kok. Ini nggak ada bedanya dengan orang musyrik dahulu. Orang musyrik dahulu seperti itu. Dia enggan menempuh sebab yang baik, meninggalkan sebab-sebab yang buruk. Ya, kata mereka ya saya qulu allazina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai' dalam surah Al-An'am itu. Kata mereka, kalau Allah kehendaki kami nggak akan melakukan perbuatan musyrik. Orang tua kami juga nggak akan melakukan perbuatan musyrik. Ini ucapan mereka. Tujuan mereka intinya mereka ingin tetap berada di hal-hal yang buruk mereka. Sebagaimana Jabriyah ya. Maka para sahabat ini mengatakan wanadaul amal. Lalu Nabi mengatakan, nah lihat ini obat dari Nabi SAW. Nah, apabila kita merasakan kebingungan, kalau sudah ditakdir, kenapa kita harus beramal? Apa kata Nabi SAW? I'malu, beramalah kalian. Jadi solusinya ya, kita tetap aja tempuh sebab itu. Kenapa? Karena yang pertama, urusan takdir ini, urusan goib yang tidak ada satu makhluk pun mengetahui. Ada yang tahu nggak kita nanti berakhir di surga atau neraka? Nggak ada yang mengetahui. Bahkan para malaikat nggak tahu, Nabi Muhammad SAW pun nggak tahu. Kecuali oknum-oknum yang Allah kabarkan kepada Rasulullah SAW di zamannya. Ya. Atau ciri-ciri penghuni neraka yang sudah Allah kabarkan kepada Rasulullah SAW. Selebihnya Nabi nggak tahu. Apakah saya ahli surga atau ahli neraka? Apakah bapak-bapak atau ibu-ibu ini ahli surga atau neraka? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Ya. Jadi dari segi ilmu Allah, kita mengimani Allah mengetahui segala sesuatu. Allah sudah mengetahui kita ini di mana, bagaimana apa yang akan kita lakukan, Allah sudah tahu. Tapi dari segi hambanya, kita nih sebagai makhluk ya yang lemah, yang rendah di hadapan Allah, kita nggak tahu akhir hidup kita itu apa. Makanya kita berusaha. Yang kedua, nggak ada manusia yang ingin sengsara, nggak ada. Bahkan orang ateis atau Fir'aun yang menentang agama, dia nggak mau sengsara. Dia inginnya nikmat, dia ingin berakhir bahagia, dia ingin berakhir apa penuh dengan kesenangan, kebahagiaan. Nggak ada yang pengen akhir hidupnya itu sengsara. Ya, makanya kalau kita ingin bahagia, Allah sebutkan jalan-jalannya, maka tempuh jalan-jalan ini. Maka Nabi SAW, i'malu, kata Nabi SAW, beramalah kalian, fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatu, setiap kalian sudah dimudahkan jalannya. Amma ahlus sa'adah,
fayuyassiruna li amalin ahli sa'adah. Kalau dia ahli surga, Allah akan mudahkan dia beramal ahli surga. Wa amahalu syaqawa, adapun ahli neraka, fayuyassiruna li amalin ahli syaqawa. Allah akan mudahkan dia menuju amalan ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nas'alullaha an taj'alna min ahli sa'adah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang ditetapkan kebahagiaannya ya. Kemudian Nabi membaca firman Allah surat Al-Lail, fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi ya, orang yang suka memberi, yang suka infak sedekah dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna fayunassiruhu apa? Wa fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Apa ayat selanjutnya itu, Pak? Surah Al-Lail itu. Apa sanu yasiruhu lil yusra. Naam. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia jalan kemudahan menuju surga. Jadi intinya begini, Pak. Tentang Allah menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Kita imani semua perbuatan ini sudah Allah yang menciptakannya. Ya, perbuatan manusia itu makhluk kan. Sifat-sifat manusia, perbuatannya itu kan makhluk. Dan semua makhluk itu ciptaan Allah. Karena nggak ada pencipta selain Allah. Kalau kita katakan perbuatan buruk misalkan diciptakan oleh syaitan, berarti ada pencipta selain Allah. Nah, inilah bahayanya Qadariyah ya. Dia pemahamannya seperti Majusi. Majusi itu yang beriman ada, mereka keimanannya kan ada apa? Cahaya kebaikan, Tuhan kebaikan, ada Tuhan kegelapan kan. Makanya disebut Qadariyah itu Majusi hadhil ummah. Ya. Majusinya umat ini pemahaman Qadariyah itu. Jadi takdir itu ilmu Allah, kekuasaan Allah, ketetapan Allah kita imani dan kita ridho terhadap kehendak Allah. Tetapi dalam karena kita nggak tahu ya akhir kehidupan kita ini surga atau neraka, dan kita nggak mau sakit, kita nggak mau menderita, kita nggak mau ya maksudnya kita nggak mau masuk neraka, kita nggak mau nyemplung ke dalam tempat yang hina, nggak mau, nggak ada manusia yang mau, maka kita cari itu apa namanya takdir kebahagiaan kita dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Seperti kita beriman, lapar dan kenyang itu sudah Allah takdirkan, rezeki kan sudah Allah takdirkan. Tapi apakah ada orang yang beriman kepada takdir lalu diam di kamar nggak cari makan? Enggak, pasti dia akan keluar untuk cari makan. Entah dia masak, entah dia pergi ke warung ya beli Indomie atau dia beli apa nasi goreng atau dia beli nasi padang ya, atau nasi yang lainnya atau dia masak di rumahnya untuk menghilangkan lapar dia. Padahal dia tahu bahwa lapar dan mati itu kenyang itu sudah Allah tetapkan. Tapi kan dia tidak pasrah karena nggak ada manusia yang mau kelaparan gitu, yang dia mati kelaparan kecuali orang-orang yang sudah hilang akal sehatnya ya. Wallahu taala alam. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaannya. Berikutnya ada penanya dari Swedia Ustadz. Tafadol Umu Ida. nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Jazakallah Waalaikumsalam khairan atas warahmatullahi materi hari wabarakatuh. ini. Jazakallah khairan Akhi Angga atas waktu dan kesempatannya. Barakallahu fikum Ustadz. Semoga Allah selalu memudahkan Ustadz dalam berdakwah dan menjadi amal jariah buat Ustadz di akhirat nanti. Amin ya rabbal Amin. alamin. Ustadz, Ana ingin bertanya lebih ke nasihat ya Ustadz ya. Kasusnya seperti ini. Seperti tadi kita ketahui bahwasanya aborsi ataupun menggugurkan itu dilarang dalam agama. Bagaimana apa yang bisa Ustadz nasihatkan kepada kita yang berada di luar negeri yang suatu aborsi itu menjadi suatu yang biasa dan dibolehkan, dan kita bertugas sebagai suster atau dokter dalam ini melaksanakan aborsi itu. Sementara kalau kita nilai dari segi agamanya sudah pasti tidak bisa, tapi kita menyangkut dengan on duty Ustaz ya, tugas gitu, karena di sini dibolehkan. Bagaimana itu terkait dengan hukum dan dosanya apanya dengan yang
melakukan itu Ustadz, karena kita tahu hukumnya nggak boleh, tapi kita bertugas sebagai eh, pelaksananya begitu Ustadz, baik dokter ataupun susternya membantu dalam proses aborsi. Naam, barakallahu fiikum wa hayakillah. Eh, Yang pertama, ya, seorang muslim ya hendaklah tetapkan tujuan utama dia, cita-cita dia dalam kehidupan ini meraih keridhaan Allah, meraih apa yang Allah cintai dan menjauhi apa yang Allah murkai, apa yang Allah benci. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kebaikan, Allah meridhoi eh, ketaatan, Allah meridhoi kesungguhan kita dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangan yang Allah ridhoi itu. Maka nasihat kami untuk kami pribadi dan yang lainnya, tetapkan dalam hidup kita ini mencari ridho Allah. Sehingga kalau kita sudah fokus, sudah menemukan fokus ya tujuan yang begitu agung, begitu indah, begitu nikmat yaitu keriduan Allah ya, kita akan menjadi lapang hidup ini. Sehingga kita sudah nggak takut lagi menghadapi semua yang ada di permasalahan dalam kehidupan ini ya. Kenapa? Karena yang kita cari ridho Allah. Sehingga kalau Allah meridhoi kita lakukan, kalau nggak ridhoi kita tinggalkan ya. Maka apabila ada perkara-perkara yang terlarang dalam syariat, apabila ada kewajiban yang dituntut harus dilaksanakan, ketika dia mencari keridhaan Allah, dia akan upayakan itu semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin ya. Dia lakukan itu. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Semampu kita. Dan apabila ada larangan yang diharamkan dalam syariat, ya, yang ini merupakan dosa, apalagi tingkatannya sampai ke dosa besar ya, dan mengaborsi itu ya termasuk, kecuali tadi ya, kecuali kalau memang sakit atau yang dibolehkan secara syariat, termasuk larangan ya, termasuk larangan di dalam syariat kita, maka dia akan berusaha eh, meninggalkan perbuatan itu walaupun manusia tidak meridhoinya, walaupun konsekuensinya misalkan akan kehilangan apa namanya uang atau kehilangan kekuasaan yang lainnya, tapi ya ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya perbuatan ini. Maka nasihat kami, perkuat ya keimanan kita akan mencari keridhaan Allah ya, dengan terus belajar, dengan terus membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengaji, kemudian bertanya kepada para ulama ya, tentang perkara-perkara yang dibolehkan atau tidak dibolehkan ya. Kemudian setelah itu kita meminta tolong kepada Allah, kita meminta berdoa agar Allah memudahkan kita mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang tersebut ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita melaksanakan segala kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakumullah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaannya. Yang terakhir mungkin Ustadz, ini ada pertanyaan melalui chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga Salam. selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Izin bertanya Amin. Ustadz, bagaimana dengan hadis Allah menyukai mukmin yang kuat, yang banyak cobaan, tapi bukannya lebih bagus orang yang hidupnya diberikan kemudahan terus? Ustadz, maksudnya dalam beribadah, mudah hidupnya, lancar, nggak punya masalah, nggak ada kendala, sehingga pahalanya bisa lebih banyak daripada orang yang hidupnya lebih susah. Karena orang yang nggak bisa tahan akan cobaan kan bisa jadi kufur terhadap Allah. Apakah betul ini Ustadz? Maaf agak panjang Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Naam wa jazakumullah khair. Eh, yang pertama, bahwasanya para ulama khilaf mana yang lebih baik, orang yang diberi kenikmatan bersyukur atau orang yang diberi ujian lalu bersabar. Jadi bukan berarti ya diberi kenikmatan itu baik,
atau buruk bukan berarti juga diberi kesulitan itu buruk atau baik. Jadi kita ini pasti menghadapi dua hal ini. Ya. Kalau orang yang sengsara bisa kufur, orang yang penuh dengan kenikmatan juga bisa kufur. Ya. Fir'aun, ya kufur dia dengan kenikmatannya. Kaum Ad, kaum Samud, negeri Madian, mereka penuh dengan kelimpahan kenikmatan, mereka kufur. Kaum Saba, mereka penuh kenikmatan, mereka kufur. Bahkan Allah azab. Ya. Dan orang-orang yang menderita justru beriman kepada para nabi dan rasul. Bani Israel dijajah oleh Firaun, ya, disiksa mereka, dibunuh anak-anaknya, mereka bersabar. Jadi tidak mesti yang menderita itu gampang kufur dan tidak mesti juga yang nikmat itu gampang bersyukur dan banyak pahala yang enggak. Ya. Eh, Kesimpulannya Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalianlah yang paling mulia di sisi Allah. Mau dia kaya, bersyukur. Kalau dia paling bertakwa, dia terbaik. Mau dia sulit, ya fakir, dia bersabar. Kalau dia bertakwa, dia mendapatkan pahala tanpa batas di sisi Allah. Jadi sungguh indah doa dan zikir Nabi SAW yang Nabi selalu baca di setiap pagi dan sore. Dan saya anjurkan, ya, kita memahami makna hadis ini dan meresapi di dalam hati kita. Apa? Ucapan Nabi SAW, Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi Muhammad SAW nabiyya. Ya Allah, aku ridho terhadap Engkau sebagai Rabbku. Kalau kita pahami kalimat ini, subhanallah, ini mengandung kelezatan hatinya ketika mengucapkan, aku ridho ya Allah semua ketetapan-Mu. Ya. Sehingga seorang hamba saat Allah berikan kelapangan, dia, ya pasti semua orang senang kalau dikasih kelapangan, tapi dia langsung ini tahu ujian. Nabi Sulaiman alaihissalam saat diberikan kekuasaan kerajaan pasukan dari kalangan jin dan hewan-hewan, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini naam karunia dari Allah. Tapi ingat, liyabluwani, Allah ingin mengujiku. Aashkur am akfur, apakah aku pandai bersyukur, memanfaatkan semua nikmat ini untuk mentaati Allah, atau aku kufur. Ya. Nah, saat diberikan kesulitan, Nabi Ayub alaihissalam tahu, ya Allah, ini ujian aja darimu. Engkau ambil hartaku, engkau ambil kekuasaanku, engkau ambil umatku, engkau ambil bahkan keluargaku, menjauhiku semuanya, bahkan diriku, daging-dagingku ini engkau ambil, ya Allah. Ini ujian. Rabbi anni masani dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa kesulitan, mudarat, tapi aku yakin engkau Rabb yang Maha Penyayang. Apa jadinya? Jadinya baik, jadi hamba yang dimuliakan Allah. Sebagaimana Nabi Sulaiman dengan kekayaannya Allah muliakan, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan Nabi Yusuf ditimpa kesulitan, ditimpa juga kenikmatan. Jadi tidak ada yang, ya kalau kita mau menakar, menimbang mana yang lebih bagus hidup ini penuh kenikmatan atau penuh kesulitan, dua-duanya bagus selama dia mengimani tadi tentang takdir Allah dan memahami betul, meridhoi tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seorang sudah mengenal Allah, dia akan mengagungkan Allah. Dia akan mencintai Allah dan dia akan menikmati hidupnya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka na'am betul al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang dhaif. Mukmin yang kuat di sini bukan berarti orang-orang yang miskin dari kalangan orang mukmin itu lemah. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, secara ekonomi di awal-awal Islam dia miskin, tapi dia kuat dalam keimanan. Ketika dia dipaksa kufur oleh tuannya, ya, Umayyah itu kalau nggak salah, Umayyah bin Khalaf, ya, disiksa, dia kan dilempar dengan batu, kuat imannya. Jadi dari sisi memang dia lemah dari sisi kekuasaan, tapi dari sisi keimanan dia kuat sehingga dia tidak mudah goyah disesatkan oleh orang-orang yang sesat. Maka hakikatnya dia kuat. Naam, Allah mencintai orang-orang yang kuat ini secara mutlak. Tentu kuat iman, jiwa yang kuat ini tentu lebih
lebih bagus dampaknya, maksudnya lebih bagus dalam menyikapi mentalnya lebih kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Sehingga kalau dia kaya, kalau imannya kuat bagus, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, imannya kuat, tapi kekuasaan juga kuat, dia bisa memerdekakan Bilal bin Rabah. Kalau dia fakir tapi imannya kuat, itu pun bagus. Dia bisa bertahan ya, survive di setiap keadaan dengan keimanannya karena dia yakin ada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'ala Allah ya. Bertawakallah kepada Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup yang dia tidak pernah mati. Jadi subhanallah ya, betapa menakjubkannya urusan orang beriman itu. Na'am, Allah taala alam. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Untuk jawaban pertanyaan dari pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Mungkin sebelum ditutup Na'am. ada kesimpulan untuk pertemuan malam ini waktu Indonesia Barat. Tafadhol Ustaz. Na'am, jazakumullah khair, barakallahu fikum, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Eh, Semoga Allah menambahkan taufik dan ilmu kita ya, hidayah kepada kita, menambah keimanan kita ya, setelah kita membaca hadis Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Semoga ini menambah keimanan kita dan juga memotivasi kita untuk terus beriman dan terus melaksanakan upaya sebab-sebab kebahagiaan itu dengan beramal soleh, beriman dan beramal soleh, dengan tetap hati kita yakin dengan kuat, tidak ada keraguan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, tentang ketetapan Allah, karena Allah Maha berkuasa, Allah Maha berilmu, Allah Maha mencipta, Allah berkehendak apa yang Dia kehendaki terjadi, apa yang tidak Dia kehendaki tidak terjadi, sehingga ini menjadikan kita takut kepada Allah, menjadikan kita hanya berharap kepadanya, dan menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita berpangku, tempat kita menggantungkan semua harapan, cita-cita dan tujuan kita. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kesalahan, kebenaran hanya milik Allah. Wassallallahu ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz sekali lagi atas materi yang disampaikan untuk hadis keempat kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang insya Allah akan dilanjutkan pada pekan berikutnya. Ana mewakili Bumi Kumuwaji